Timnas Indonesia bermain imbang 0-0 saat berhadapan dengan Palestina. Laga bertajuk FIFA Matchday melawan Palestina di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Babak pertama Timnas Indonesia cukup mendominasi serangan. Kesempatan emas tercipta melalui Dimas Derajat pada menit ke-38. Dimas sudah berduel langsung dengan kiper Rami Hamada. Sentuhan Dimas masih bisa digagalkan Hamada yang tampil cukup apik di laga tersebut. Salah satu pemain debutan yakni Rafael Struijk mampu memberikan ancaman di depan gawang lawan. Rafael sempat melepaskan tendangan keras menuju gawang pada menit ke-39. Namun, kiper Palestina sukses membendung bola tersebut. Babak kedua terjadi kemelut di depan gawang Indonesia pada menit ke-49. Bola liar sempat dicuri oleh pemain Palestina sebelum kiper Syahrul Trisna mengamankan bola tersebut. Peluang dari Yakob Sayuri dari sisi kanan pada menit ke-55. Yakob berhasil melakukan serangan setelah melewati satu bek Palestina. Tapi tendangannya masih membentur satu pemain lawan dan hanya menghasilkan tendangan sudut. Serangan balik dari Palestina pada menit ke-60. 3 pemain Palestina berhadapan dengan 2 pemain Indonesia. Islam Batran yang mendapatkan bola berusaha mengirim tendangan yang masih melebar dari gawang Syahrul Trisna. Ancaman dari Palestina melalui M. Rashid pada menit ke-64. Tendangan keras Rashid masih melebar tipis dari gawang Syahrul. Masuk menit ke-86 masih belum ada peluang emas tercipta dari kedua tim. Babak kedua berakhir dengan skor imbang 0-0. Ketua Umum PSSI Erick Thohir buka suara mengenai laga FIFA Matchday Juni 2023 antara Timnas Indonesia versus Argentina yang tanpa diperkuat mega bintang Lionel Messi. Kini Erick Thohir hanya bisa berharap Lionel Messi tampil pada pertandingan Timnas Indonesia versus Argentina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Saat ini Lionel Messi tengah bersama skuad Argentina yang sudah berada di Beijing, Cina. Di Beijing, tim besutan Lionel Scaloni itu akan menghadapi Australia. Dikatakan Erick Thohir, laga kontra Timnas Indonesia bukan bertajuk Lionel Messi All-Star, melainkan pertandingan FIFA Matchday yang akan menentukan ranking ke depannya. Sejatinya nama mantan pemain Barcelona itu masuk dalam daftar skuad Argentina yang akan melawan Australia dan Timnas Indonesia. Sebelumnya, Lionel Messi yang tidak akan ikut rombongan tim Tango itu melawat ke tanah air dilaporkan oleh jurnalis asal Argentina, Leo Paradiso. Kemudian diperkuat lagi lewat pemberitaan media Argentina, Vermont Deportivo. Antusiasme supporter yang akan hadir di pertandingan kontra Palestina dan Argentina sangat tinggi. Hal itu berkaca dari penjualan tiket 2 laga tersebut yang sudah ludes. Untuk pertandingan Timnas Indonesia versus Palestina tersedia 40.000 tiket. Sementara di pertandingan kontra Argentina, kuota 60.000 tiket disediakan PSSI. Kiper PSM Makassar Reza Arya berambisi untuk mendapatkan kesempatan debut di Timnas Indonesia. Seperti diketahui, posisi penjaga gawang skuad Garuda masih misteri. Pasalnya, Nadeo Argawinata yang biasanya menghuni posisi tersebut tidak mendapatkan panggilan untuk FIFA Matchday bulan Juni ini. Menurunnya performa Nadeo membuat Shin Tae-yong melakukan seleksi ulang di posisi kiper. Ada 3 nama yakni Arya Hernando dan Syahrul Trisna yang akan bersaing mendapatkan posisi tersebut. Reza Arya menegaskan bahwa dia siap membuktikan diri di TC skuad Garuda nanti. Sebelumnya dia terlambat bergabung ke TC tersebut karena masih menjalani laga playoff Liga Champions Asia bersama PSM. Namun hal tersebut tidak menjadi halangan dan dia optimis bisa menembus posisi utama. Penampilan Reza sebenarnya cukup menjadi sorotan saat membela PSM.
Berusia 23 tahun, Reza sukses membawa gelar juara untuk PSM dan hanya kebobolan 24 gol. Terkait pemanggilan timnas, Reza cukup senang. Apalagi dia belum pernah mendapatkan caps bersama skuad Garuda. Dia berjanji akan berjuang keras untuk membuktikan yang terbaik. Selain itu, laga FIFA Matchday bulan Juni ini cukup penting karena mereka akan menghadapi lawan kuat yakni Palestina dan Argentina. Dari dua pertandingan tersebut, dia berharap bisa mendapat pengalaman karena lawan yang mereka hadapi tidak bisa dipandang sebelah mata. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong memberikan kabar buruk terkait kondisi Sandy Walsh. Pemain naturalisasi asal Belanda itu dipastikan absen untuk dua pertandingan FIFA Matchday Juni 2023. Pemain berusia 28 tahun tersebut sebenarnya sudah tak sabar ingin debut sejak hari pertama TC. Apalagi salah satu laga digelar di kota kelahiran sang kakek. Meski begitu, nasib Sandy Walsh kembali tak mujur pada bulan ini. Ia kemudian mengalami benturan di area betisnya pada latihan beberapa waktu lalu. Berdasarkan hasil MRI, ia dipastikan gagal mewujudkan impiannya. Shin Tae-yong memastikan anak asuhnya tersebut tetap berada di pemusatan latihan Timnas Indonesia. Tentu, bukan untuk ikut bermain di lapangan dengan para pemain lainnya. Sandy Walsh bakal menjalani perawatan maksimal dari tim medis Timnas Indonesia. Hal ini agar Sandy Walsh bisa kembali ke klubnya dengan kondisi paling baik. Sandy Walsh tercatat sudah menunda debutnya 2 kali usai dinaturalisasi pada 2022. Momen pertama terjadi pada Piala AFF. Sandy Walsh sempat mendapatkan panggilan ke TC Timnas Indonesia ke Bali. Meski begitu, Sandy harus menepis sejenak karena dipanggil pulang oleh klubnya saat ini, KV Mechelen. Momen kedua terjadi pada FIFA Matchday Maret 2023. Sandy Walsh saat itu melewatkan 2 pertandingan Timnas Indonesia. Kala itu, skuad Garuda menghadapi Burundi. Sandy Walsh kala itu harus dibekap cedera. Meski begitu, Sandy Walsh diharapkan tidak akan menyerah memburu debut impiannya bersama Timnas Indonesia. Apalagi pemain 28 tahun tersebut ingin membawa Timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026.